Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, kembali bersama kami Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Makinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kali ini kita akan berbicara tentang suatu usaha ya bagi kita semua, supaya bagaimana sih ke depannya kita menjadi muzaki. Nah, karena pada bulan Ramadan ini banyak tentunya di antara kita yang sudah bisa menjadi muzaki bagi yang hartanya sudah mencapai haul dan juga nisab tentunya. Tetapi banyak juga dari kita yang masih hanya mampu bersedekah saja atau bahkan menjadi muzaki, menjadi mustahik zakat ya, menjadi penerima zakat. Tentu bagi yang belum melaksanakan zakat, belum menjadi muzaki, ingin menjadi muzaki, dalam hal ini tentu mempunyai kecukupan harta gitu ya, karena zakat merupakan rukun Islam ya. Jadi tentu kita semua ingin melaksanakan rukun Islam secara maksimal. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa menjadi muzaki? Ya, jawabannya tentu tidak lain tidak bukan dengan cara kita mengumpulkan rizki sebanyak-banyaknya, supaya minimal 85 gram emas itu sebagai nisab zakat harta ya, zakat uang itu dapat kita laksanakan. Nah, coba kita lihat dulu Quran surat Az-Zariyat ayat 22 dan 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samawati wal ardi innahu lahaqqum misla ma tantiqun. Artinya, di langit terdapat pula rizki untukmu sebagaimana telah dijanjikan kepadamu. Demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya ia itu, rizki itu adalah benar akan terjadi sebagaimana kamu ucapkan. Ya, jadi pada ayat tersebut Allah menyampaikan kepada kita bahwa setiap dari kita manusia dan juga makhluk yang ada di bumi ini itu ada rizkinya, sudah Allah siapkan di langit, dan itu akan diberikan kepada kita karena Allah sudah menjanjikannya kepada kita. Kemudian juga Allah menyampaikan bahwa rezeki itu nyata adanya sebagaimana engkau ucapkan. Nah, jadi ucapan kita di sini, bagaimana kita memahaminya? Karena itu merupakan usaha kita untuk mendapatkan rezeki tersebut. Ya, kalau kita bayangkan ucapkan, tentu itu dapat kita artikan dengan permintaan begitu ya. Kita meminta kepada Allah atas rezeki untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, tapi terkadang ketika kita meminta terasa seperti tidak terkabulkan begitu ya. Mengapa demikian gitu? Nah, berarti ada sesuatu hal yang belum sesuai dengan aturan Allah di sini gitu ya. Jadi hal ini coba kita telaah ya dengan satu teori, namanya adalah teori hukum energi, teori tarik menarik. Jadi para ilmuwan menyatakan bahwa di dunia ini ada hukum energi ya. Hukum energi itu yang mengatakan bahwa semua benda di dunia ini itu adalah energi. Contohnya kita manusia energi, bangunan energi, tumbuhan energi, air, udara energi. Nah, seperti air misalnya dia terdiri dari molekul ya, molekul H2O, dan kemudian nanti dia terdiri dari ion-ion, dan lebih dalam lagi ia itu merupakan unsur-unsur energi yang membentuknya. Nah, begitu juga kita manusia terdiri dari air, dari daging, dari udara ya, yang dimana semua itu juga adalah energi. Nah, sehingga antar energi ini terjadi tarik menarik ataupun the law of attraction ya, hukum tarik menarik. Antara satu energi dengan energi yang lain itu saling tarik menarik. Nah, apa yang bisa membuatnya tertarik ataupun berhubungan, yaitu adalah antena ya yang menariknya. Antenanya apa? Antenanya itu adalah pikiran kita.
Ketika kita berpikir sesuatu, maka dia akan menarik sesuatu itu. Contohnya kita ingin memiliki pekerjaan yang baik, maka pikiran kita, antena kita itu tentu akan mencari dia energi-energi yang sejalan dengan pikiran tersebut. Misalnya pada gelombang tertentu, maka akan ada energi yang masuk pada gelombang tertentu. Dia akan datang dalam bentuk informasi, ya gitu ya. Akan datang dalam bentuk kesempatan yang datang kepada kita gitu dalam pekerjaan. Dan begitu juga akan datang dalam bentuk motivasi kita untuk meningkatkan skill kita dalam bekerja, begitu ya. Nah, sehingga pikiran kita untuk mendapatkan pekerjaan tadi akan saling tarik menarik dengan kesempatan yang ada dan juga kemampuan yang kita miliki ataupun yang kita upgrade untuk kita miliki, begitu. Nah, juga dapat diibaratkan seperti hukum the law of projection ya, projection. Jadi ada hukum the law of projection yang mengatakan bahwa pantulan dari komputer itu sama dengan apa yang dipantulkan pada proyeksi, layar proyeksi, begitu. Itu sama seperti otak kita yang berpikiran sesuatu memantulkan dalam kehidupan nyata apa yang ada dalam kepala kita tersebut. Nah, maka Allah berkata dalam Al-Quran tadi bahwa rezeki itu nyata sebagaimana kamu ucapkan. Ketika kita berucap ingin pekerjaan, maka secara otomatis pikiran kita bekerja untuk mencari kerja, mengupgrade skill diri untuk bekerja, mencari relasi di mana saja bisa bekerja, dan lain-lain hal sebagainya, gitu ya. Nah, setelah itu maka yang kita harus lakukan setelah kita meminta kepada Allah dengan pikiran kita tadi untuk mewujudkannya, kita lanjutkan dengan usaha. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, maka tidaklah apa yang didapatkan oleh manusia itu kecuali apa yang diusahakannya. Nah, jadi usaha ini merupakan pintu untuk mendapatkan pekerjaan yang kita harapkan tadi. Nah, usaha kita apa untuk mendapatkan pekerjaan tadi? Apakah kita mencari, langsung kita menelpon orang, langsung kita melamar pekerjaan, langsung kita mencari informasi di media sosial, begitu, langsung kita mengupgrade kemampuan diri kita, begitu. Jadi sebagaimana niatnya, sebagaimana besar niat dari untuk mencari kerja tersebut, sebegitulah besar usaha kita untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Kenapa hal ini penting? Karena melalui pintu pekerjaan inilah kita akan mendapatkan rezeki sebagaimana Allah nyatakan dalam ayat Al-Quran tadi. Nah, ada cara-cara yang disampaikan oleh para ilmuwan ya, para ekonom ataupun para pebisnis ya, yang mereka sudah berkecimpung di bidang bisnis dan kekayaan ini, yang mengatakan bahwa untuk menjadi kaya itu setelah kita berusaha, bekerja, mengumpulkan uang, tentu untuk menjadi muzaki kita mengumpulkan harta tersebut kan sampai nisab minimal 85 emas. Cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah kaya itu, nah menurut seorang pebisnis muda ya, yaitu dengan cara pertama mengoptimalkan penghasilan ya, optimalkan penghasilan, cari kerja ataupun bisnis yang sesuai dengan passion kita, dan penghasilan itu harus lebih besar daripada pendapatan ataupun harus lebih besar tiang daripada pasak. Jangan besar pasak daripada tiang, karena selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kita harus saving ya, untuk menjadi muzaki itu saving hartanya berapa. Jadi kalau sekarang masih berada pada level gajinya masih sama dengan pengeluaran, pendapatan sama dengan pengeluaran, maka masih belum bisa lagi level up. Maka yang harus dilakukan adalah mencari tambahan income supaya pengeluaran ini lebih kecil daripada pendapatan ya, sesuai dengan standar hidup yang umum. Jangan pula nanti pendapatannya tetap saja tapi menurunkan standar hidup ya.
Kalau standar hidupnya di awalnya tinggi diturunkan menjadi sederhana tidak apa-apa, tetapi kalau sudah hidup sederhana diturunkan lagi menjadi sangat sederhana, itu mungkin di luar kebiasaan umum gitu ya. Tidak demikian yang dianjurkan, tetapi tetap hidup standar normal, tetapi pendapatan itu harus lebih banyak daripada pengeluaran. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan lagi setelah pendapatannya lebih banyak dari pengeluaran? Mereka simpan uangnya. Mereka simpan uangnya, tidak digunakan untuk konsumsi. Uang yang di saving tadi tidak digunakan untuk konsumsi. Mereka kumpulkan saja sampai banyak, sampai berapa rasanya uang yang ingin kita miliki. Nah, itu tuh dikalikan 2. Misalnya kita ingin memiliki uang 1 miliar, maka kalikan 2 miliar itu harus save sebagai uang yang kita miliki. Nah, ini adalah salah satu cara untuk yang namanya itu bebas finansial ya. Jadi kita dalam hidup tuh tidak memikirkan bagaimana untuk hidup hari ini dan besok, tapi kita udah bebas. Kita tidak melakukan apa-apapun, ada uang yang dapat kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Walaupun tujuan utamanya bukan untuk itu ya. Tadi kan kita save uang adalah untuk kalau istilah orang Ojo itu tapak lapan gitu ya, atau orang Sumatera ya, tapak lapan. Jadi untuk bantalan hidup gitu. Jadi kita nggak risau mau bagaimana keadaan dunia ini, kita udah punya save uang yang cukup banyak untuk menjadi pijakan bagi kita dalam menjalani hidup ini gitu. Nah, kemudian setelah di saving itu uangnya, maka kita masih tetap mengumpulkan uang yang lain lagi untuk dilakukan di investasi. Nah, jadi kita sudah punya gaji yang cukup, yang berlebih, kelebihannya kita simpan, kemudian nanti ada uang lagi untuk yang namanya investasi gitu ya. Jadi uang investasi lain dengan uang yang disimpan. Nah, uang yang diinvestasikan ini harus banyak juga gitu ya, karena bisnis yang akan dimasuki itu tentu bukan bisnis ece-ece ataupun bisnis yang biasa-biasa saja. Maka usahakanlah masuk bisnis yang maksimal keuntungannya begitu. Nah, kemudian selain itu yang digunakan adalah harus fokus ya, fokus pada core bisnis yang mana yang sesuai dengan passion kita. Nah, maka kalau bisnis itu sesuai dengan passion kita, mudah-mudahan akan minim risiko yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah meminimalisir risiko memilih bisnis yang sesuai dengan passion kita. Nah, itu tadi adalah cara bagaimana kita bisa menjadi kaya raya ya, supaya kita bisa menjadi muzaki. Jadi hal ini tentu saja adalah usaha-usaha yang maksimal dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang sudah sukses begitu ya. Bisa kita tiru cara-cara seperti ini, walaupun mungkin belum terbiasa bagi kita cara yang demikian ini ya, tapi ternyata orang-orang kaya itu melakukan hal yang demikian begitu. Pendapatannya yang cukup banyak, dia punya saving uang untuk sebagai tapak delapannya, kemudian punya investasi yang sesuai passionnya begitu ya. Nah, ini menurut saya adalah satu hal yang perlu diusahakan ya begitu ya, agar bisa dilakukan, karena dapat mempermudah gitu ya, walaupun sulit caranya, tapi ini dapat mempermudah ketika kita sudah berada di level tersebut begitu. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa apa yang kita lakukan ini tentu niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita diberi rizki, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika engkau bersyukur dengan rezeki yang aku berikan, maka aku akan menambahnya. Tetapi jika kamu tidak bersyukur, maka ingatlah azabku sangat pedih ya. Jadi setelah kita dapati harta untuk modal kita membayar zakat, maka yang kita lakukan adalah mensyukurinya. Mensyukurinya itu dengan cara apa? Ya, berzakat tadi. Kita lakukan zakat, kita keluarkan zakat sebagaimana ketentuan yang berlaku. Baik, karena keterbatasan waktu dan tempat,
Mungkin sampai di sini dulu penyampaian saya pagi ini. Kita akan lanjutkan di lain waktu dan kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.